Kirinya kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Percaya dia baik malam hari ini, amin. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau supaya di tahun-tahun yang 2021 ini kita mau melihat kebaikan Tuhan. Tahun 2020 ini tolong kebesaran sedikit, tolong treble-nya ditambahin sedikit, bass-nya dikurangin, ya volumenya dikecilin sedikit. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau di tahun 2021 ini kita melihat kebaikan Tuhan. Kita melihat hari depan kita yang penuh harapan. Amin. Kita buka sama-sama. Ayo cepat semua yang masih di kamar mandi, kita semua duduk. Kita mau siapkan hati kita supaya satu pun tidak ada yang terlewat sore hari ini. Ya, ayo sudah semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ayo semua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya baca yang ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Bapak Ibu, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini bukan Pentakosta, ini bukan hari raya pencurahan Roh Kudus, tetapi kita mau belajar suatu hal yang berbeda. Dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan di situ apa? Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu yang terjadi apa? Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita mau cermati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sore hari ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bilang, murid-murid kalian tunggu di kamar loteng, kalian tunggu janji Bapa, yaitu bahwa Rohku akan dicurahkan, Roh pribadiku sendiri akan tinggal dalam kehidupan kalian. Ya kan? Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ketika dia bangun, dia dipenuhi Roh Kudus dalam rupa apa Bapak Ibu? Burung merpati. Tetapi waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, kenapa bukan burung merpati yang turun? Kenapa? Apa? Ayat yang ketiga, kenapa berupa lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kalau saya gambarkan, ketika waktu itu mereka sedang berkumpul 100 lebih umat murid-murid Yesus di atas kamar loteng, ketika Roh Kudus mau turun, modelnya di atas setiap kepala orang itu seperti ada lidah gitu Bapak Ibu. Ya, lidah. Jelas Bapak Ibu, ini bukan lidah. Alkitab mau bahasa apapun tetap lidah. Bahasa Inggris pun tetap tongue. Lidah. Jadi lidah di atas kepala. Gitu kan ya. Praktek Bapak Ibu. Gak bisa toh, pakai masker toh. Kalau saya bisa. Ya kan? Lidah seperti nyala api. Di atas kepala ada lidah seperti nyala api. Dan ketika lidah api itu hinggap pada mereka, mereka mulai apa? Berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika murid Tuhan dijamah, secara tidak langsung, yang pertama dijamah bukan kelakuannya dulu,
Yang dijamah dulu bukan apa-apanya, tetapi yang dijamah dulu apanya? Lidahnya. Dan digambarkan lidah itu berapi. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, lidahnya dikasih Tuhan karunia bahasa roh. Setelah itu, murid-murid yang mulutnya mati. Murid-murid yang sebelumnya mereka pakai lidah untuk menyangkal. Siapa yang menyangkal? Petrus. Mereka pakai lidah untuk menjual Tuhan Yesus. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Lihat, Petrus memakai lidahnya untuk apa? Menginjil. Petrus memakai lidahnya untuk apa? Memberitakan nama Tuhan Yesus. Petrus pakai lidahnya untuk apa? Menegur orang. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sejak saat itu berapa banyak jiwa dimenangkan? 3.000, 4.000, 5.000. Jadi secara tidak langsung Tuhan Yesus mau kasih tahu melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, digambarkan seperti lidah-lidah api itu. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu bahwa di dalam lidah kita, di dalam mulut kita itu penuh dengan apa? Kuasa. Katakan amin. Bapak Ibu percaya setiap mulut Bapak Ibu, setiap lidah Bapak Ibu penuh kuasa? Amin. Bahkan digambarkan lidah itu seperti api. Api itu apa? Menghanguskan. Orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang gak bertobat, dihanguskan, ditegur. Bukan dihanguskan apa? Ditegur. Hati yang keras dibuat apa? Meleleh. Dengan apa? Lidah. Dan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau jemaat Surya Kebenaran mengalami hari depan penuh harapan. Dengan apa? Melalui lidah dulu. Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Petrus yang ketiga ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, apa? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ketika Roh Kudus turun pertama kali di hadapan murid-murid, yang dijamah itu lidahnya, dikasih gambaran, itu loh ada lidah api di situ. Setelah mereka kena lidah api, mereka dipenuhi dengan karunia bahasa roh. Lidahnya dulu yang dijamah. Karena apa? Dengan lidah ini punya kuasa yang besar. Dengan lidah ini punya kuasa yang hebat. Tadi Bapak Gembala bilang apa? Jam 3, jam setengah 4. Hujan keras. Saya pun juga baru mandi setengah 4 kurang. Saya percaya juga bukan hanya Bapak Gembala saja. Saya percaya pasti jemaat yang rindu untuk datang beribadah. Pasti juga berdoa. Betul apa betul? Tuhan tolong hujan ini berhentikan. Tuhan tolong hujan ini berhentikan. Tetapi buat jemaat yang bilang, wes gak usah teko. Wes wayahe kesempatan. Dia akan bilang apa? Hujan ini sing apa? Sing gede. Betul apa betul? Tuhan tuh tahu kok Bapak Ibu. Tadi ketika doa di belakang, anak muda itu berdoa begini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menghentikan hujan yang sementara ini. Berarti kelihatan, tadi sebelum datang beribadah, dia itu mungkin berdoa di rumah. Tuhan tolong supaya hujan ini apa? Berhenti. Puji Tuhan sampai sekarang Tuhan jawab. Nah tadi Bapak Gembala bilang, nanti pulang ke rumah, nanti malam. Hujan sing gede. Nah itu biarlah Tuhan yang berkehendak. Karena apa? Kalau sampai banjir, kasihan. Iya sambil nyanyi Bapak Ibu, tapi kan besok boyok sakit. Terus besok yang doa pagi bilang gini, Pak mohon maaf saya gak bisa doa pagi, gak bisa khotbah. Kenapa? Kemarin saya waktu itu kebanjiran. Nguras Pak, boyok aku sakit. Betul apa betul? Yang penting sekarang kita berdoa dulu seperti Elia gitu kan ya. Tuhan, Elia manusia apa? Biasa. Tapi ketika mulutnya ada Roh Kudus, Elia jadi manusia luar biasa. Hujan dibilang turun, turun. Hujan dibilang gak turun, gak turun.
Iya kan? Tapi Bapak Gembala nanti malam pasti akan terima hujan besar. Hujan sukacita. Oh, ya toh? Ini perkataan lidah Bapak Ibu, tergantung kita ngomongnya gimana. Ada orang dengan kekuatan lidah, diputer-puter bisa jadi pemimpin. Betul apa betul? Karena apa? Lidahnya manis. Nggak nyindirin. Ya kan? Lidahnya diputer-puter. Jadi pemimpin. Tapi hari ini jemaat Surya Kebenaran, Tuhan bilang siapa mau mencintai hidup, mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap apa yang jahat. Ini gak gampang Bapak Ibu. Dosa lidah ini paling susah Bapak Ibu. Betul apa betul? Mungkin kita bisa ngerem lidah ini 10 menit. Tapi kalau kita kena masalah, lidah ini bisa maki Bapak Ibu. Tapi percayalah, sore hari ini kita berdoa, Roh Kudus please rem lidahku. Roh Kudus please bikin lidahku ini penuh kuasa. Dikatakan harus menjaga lidahnya terhadap lidah yang jahat. Apa itu lidah yang jahat? Lidah yang jahat itu adalah salah satunya perkataan yang pedis. Perkataan yang ketus. Perkataan yang jutek. Perkataan yang memfitnah. Perkataan yang mengadu domba. Tapi saya enggak bicara fitnah, saya enggak bicara ngadu domba. Kita bicara dulu perkataan yang pedes. Perkataan yang tajam, perkataan yang gak mengenakkan. Bapak Ibu kalau dengar perkataan yang gak mengenakkan, pedes itu senang apa enggak Bapak Ibu? Gak senang loh ya, betul kan? Tapi banyak orang bilang begini, aku ini hati ini baik, aku aku. Nek mulutku elek, yosiku aku. Betul apa betul? Tapi hatiku baik. Apa yang diucapkan itu berasal dari hati. Jadi ayo tahun 2021 ini kita belajar. Jangan lagi akan ada berkata seperti ini. Aku. Ket biyen wis ngene, apalagi aku orang luar pulau. Betul apa betul? Orang luar pulau itu kalau ngomong apa Bapak Ibu? Kasar. Jangan marah orang luar pulau karena saya juga orang luar pulau. Enggak hanya orang luar pulau saja, rata-rata orang Jawa juga gitu, kalau meso jahat, betul apa betul? Jadi Tuhan gak mau sore hari ini supaya jemaat Surya Kebenaran, anak-anak Tuhan lidahnya apa? Jahat. Suami, ayo malam hari ini, jangan bilang begini, aku ini suami bertanggung jawab, aku ini hati ini api, tapi memang nek ngomong pedes, nek ngomong kasar, nek ngomong ki misuan. Istri juga jangan bilang, aku ki hatiku baik, tanggung jawab rumah tangga aku selesaikan. Tapi aku tambah cerewet. Cerewet itu juga jahat loh Bapak Ibu. Cerewet yang jahat itu jahat ada loh. Berapa banyak juga anak-anak mulutnya jahat, tambah dewasa tambah jahat. Jahat sama orang tuanya kek. Jahat sama anaknya kek. Jahat sama saudaranya kek. Tuhan tidak mau sore hari ini kita tidak punya masa depan. Kalau mau punya masa depan hukumnya wajib. Selain yang lain, yang pertama jaga ini apa? Lidah. Jaga ini apa? Mulut. Ada satu kesaksian. Berapa saat yang lalu di luar pulau ada seseorang memiutangi orang. Enggak banyak kok, cuma 2 juta. Cuma 2 juta. Ya. Cuma mungkin yang ngutang ini enggak bisa bayar atau belum bisa bayar. Nah, waktu nagih mungkin waktu ketemu dia menyampaikan perkataan yang apa? Menyinggung hati. Perkataan yang apa? Menyakitkan hati. Ya. Nah, tapi yang ngutang ini berapa saat kemudian datang membayar. Baik toh? Bayar kan? Bayar. Tetapi berapa hari lalu ketika rumah itu lowong, tiba-tiba yang ngutang, yang sudah bayar, itu tiba-tiba melihat celah bahwa rumah itu pintunya terbuka, tidak terkunci, suaminya lagi keluar. Tapi hati ini sudah sakit Bapak Ibu dengan perkataan yang apa?
jahat. Maka dia masuk ke rumah itu. Ketika dia masuk ke rumah itu, apa yang terjadi? Perempuan atau yang memiutangi itu, diapain Bapak Ibu? Digorok. Hanya gara-gara perkataan yang kasar. Hanya dengan perkataan yang jahat. Hanya karena 2 juta masa depan hilang. Baik yang dibunuh mati, baik yang bunuh masuk penjara. Orang sudah gak percaya lagi. Hanya gara-gara apa? Lidah. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk tahun 2021. Kalau mau menikmati masa depan, kalau mau menikmati hari-hari yang baik, dalam apapun juga, ayo lidah kita minta Roh Kudus berikanlah aku lidah yang baik, berikanlah aku lidah yang bijaksana, berikanlah aku lidah yang penuh hikmat, sehingga ketika aku ngomong, sehingga aku bicara, itu mendatangkan apa? Berkat. Amin Bapak Ibu. Ketika nanti kita minum perjamuan kudus, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku mulut, aku beriman di dalam nama Yesus, penyakitku sembuh, di dalam nama Yesus, rumah tanggaku diperbaiki, di dalam nama Yesus, pekerjaanku diberkati. Pakailah dengan apa? Iman. Mulut ini dipakai lidah. Kita belajar, memang tidak gampang. Hari ini dari lidah yang kita biasa menyembah Tuhan dengan bahasa roh, dengan lidah yang biasa kita menyembah Tuhan, hari ini kita belajar dari lidah yang sama, kita tidak mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang. Kita tidak mengeluarkan perkataan yang jahat, kita tidak mengeluarkan gerutu. Orang Israel tidak masuk tanah Kanaan karena apa? Bersungut-sungut. Kita jangan bersungut-sungut hari-hari ini Bapak Ibu. Pakailah lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Pakailah lidah kita dengan perkataan yang baik. Amin. Nah, bedanya begini. Itu tadi pagi ada yang ditegur. Jangan tidur. Misalnya ini saya tegur. Tiap orang kan beda negurnya. Saya bilang, Pak Yuli jangan tidur. Bukan karena Pak Yuli tidur saya bilang gitu. Karena saya kalau dengan Pak Yuli kan CS gitu kan ya. Nggak mungkin Pak Yuli sakit hati. Bedakan antara negur dengan berkata-kata apa? Jahat. Ketika kita menegur, itu punya tujuan apa? Supaya orang lain berubah. Ketika kita ditegur, itu berarti sudah beberapa kali. Saya sering kali tegur sama Bapak Gembala. Ya kan? Karena apa? Kesalahan itu sudah apa? Berulang-ulang. Ketika seseorang ditegur, itu artinya apa? Kita disayangi. Betul? Pilih mana? Manusia yang negur apa Tuhan yang negur? Tadi pagi saya ngomong sama anak muda waktu dia pelayanan. Kamu kalau pelayanan, fokus sama pelayananmu. Jangan tunduk terus, jangan tidur waktu pelayanan. Cuma mesem-mesem. Yes. Terakhir saya bilang gini, kamu pilih mana? Kok Andre yang tegur atau Tuhan yang tegur? Wis pilih kok Andre ayo, pilih kok Andre. Saya berharap berubah. Kalau kita ditegur berarti masih di apa? Disayang. Tetapi ketika kita ditegur, kita ngamuk, kita berontak, itu berarti kita ini hatinya enggak apa? Enggak beres. Contoh, kita ini kalau lidah banyak kesaksian Bapak Ibu, biar enggak ngantuk. Berapa hari yang lalu saya pergi ke toko lampu. Ketika saya pergi ke toko lampu, nah itu kan toko lampu semua harus pakai apa? Masker. Masker dulu. Nah ini masker kebalik, gak apa-apa, saya mancung hidungnya begini. Waktu itu pakai masker, saya enggak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang berbadan besar, bertato, dia tuding-tuding saya. Ini dia. Loh. Saya enggak kenal orang Bapak Ibu, saya enggak kenal dia. Tiba-tiba dia bisa bilang begitu, ini dia. Kemudian saya kaget, Pak kenapa Pak? Iya kan, saya juga namanya orang kan, biar badannya bertato besar gitu Bapak Ibu. Tapi saya juga gak tahu, saya bilang, Pak kenapa Pak? Kamu gak pakai masker? Dia ngomong sama mbaknya, Mbak ini dia gak pakai masker. Waktu itu masker saya melorot Bapak Ibu. Nah
Saya ini juga kadang ya namanya manusia Bapak Ibu, bisa berkhotbah kadang seringkali kalau dihadapkan dengan begitu juga agak emosi kan Bapak Ibu. Saya bilang, loh saya pakai masker kok, saya bilang gitu, saya tahu akibatnya corona apa. Tapi yang saya mau belajar begini, orang yang tadi tuding-tuding saya, itu barusan ditegur sama mbaknya. Pak, maskernya turun, baik apa enggak? Pak, maskernya dipakai Pak. Nah, iya kan? Baik enggak Bapak Ibu? Baik. Karena apa? Dia kepingin supaya kita enggak kena corona. Tapi namanya orang ditegur, seringkali itu reaksinya beda-beda. Dia bilang gini, ketika ditegur malah dia salahkan saya. Loh mbak ini enggak pakai masker kok enggak ditegur? Kok saya ditegur? Seringkali kan kita juga begitu toh. Ketika kita ditegur, kita enggak terima, kita nyalahkan orang lain. Aku tok sing tidur, sing lain lu akeh sing turu. Kok sing lain enggak ditegur? Kok aku tok yang ditegur? Itu berarti apa? Belum siap hatinya untuk apa? Diberkati. Karena apa? Enggak bisa ditegur. Tapi saya percaya kalau jemaat Surya Kebenaran semuanya nurut, semuanya terima. Amin. Haleluya. Jadi pakailah hidup kita, ya. Jadi berkat. Cuma kalau negur harus apa? Pakai hikmat. Tadi dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang kedua dan yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat yang kedua dan yang ketiga. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan apa? Segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ketiga, karena akan dapat waktunya orang tidak dapat lagi terima ajaran sehat. Banyak orang nanti kemudian hari nggak bisa ditegur. Dan kita berdoa, jemaat Surya Kebenaran, jemaat yang siap ditegur. Saya juga menjadi orang yang siap ditegur, amin. Orang yang siap ditegur, siap apa? Diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kita pun kalau negur, nah ini kita harus belajar Bapak Ibu. Kita mau pakai hidup kita diberkati atau Bapak Ibu? Kita mau pakai hidup kita jadi berkat. Kalau kita negur orang, zaman sekarang ini harus pakai apa? Hati yang bijaksana. Jangan seperti orang yang gini, bodoh kamu. Belum lagi kalau sudah ke fisik, betul kan? Oh, gembrot welek. Iya kan? Harus pakai bahasa yang bijaksana. Kalau kita negur anak, banyak anak, saya banyak mengalami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya kan? Saya banyak mengalami anak-anak zaman sekarang ini yang menjadi benci dengan orang tuanya, yang menjadi enggak suka sama orang tuanya karena apa? Negur maksudnya baik, tapi apa? Caranya salah, utakmu taruh di ini. Betul apa betul? Utakmu taruh di mana? Ngerti kok ngono, goblok. Belum lagi nanti kepalanya dijendul-jendul. Pakai kebijaksanaan, minta Roh Kudus hari ini. Kalau kita mau menegur siapapun pegawai kita. Kayak tadi saya senang di belakang. Josi turun di bawah. Kebetulan ada jemaat yang enggak pakai masker. Dia bilang, tadi pagi siapa yang ditegur? Kak Esi tadi pagi ya, karena gak pakai masker. Josi turun, dia bilang, Kak maskernya dipakai. Nurut, pakai. Sekarang bertobat, pakai masker. Ada lagi tadi barusan ditegur, Om pakai masker. Nurut, karena apa? Penuh kasih. Jemaat Surya Kebenaran mau ditegur. Gak ada benci, gak ada emosi, berarti semua siap diberkati. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Senang Bapak Ibu. Tuhan pun senang kalau anaknya dibilangin, suka dibilangin, anaknya nurut, anaknya dengar-dengaran. Sore hari ini mau pakai lidah kita yang baik Bapak Ibu, amin. Jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari perkataan yang kasar, jauhkan dari perkataan yang menghina. Kalau nanti ujung-ujungnya seperti orang yang tadi itu, kita pun juga belajar mau ditegur. Ayo pakai lidah ini untuk hal yang baik, untuk hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Ya, kita mau lihat lidah yang digunakan yang baik, lidah yang digunakan yang benar dikatakan akan punya hari depan. Kenapa? Kita lihat Amsal 12 ayat yang ke-18. Yang pertama. Amsal 12 ayat yang pertama. Ya. Amsal 12 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Katakan,
kesembuhan. Berapa banyak orang itu mundur daripada Tuhan? Berapa banyak orang itu bunuh diri? Berapa banyak orang itu kepahitan? Karena apa? Terima perkataan yang menyakitkan. Terima perkataan yang betul-betul membuat hati ini gak bisa terima. Beda dengan teguran, ya. Mungkin dihina orang, dirasani orang. Berapa banyak orang yang mundur? Berapa banyak orang juga berkelahi karena apa? Lidah. Tetapi Tuhan ajarkan sore hari ini. Lidah ini bisa jadi racun, tetapi lidah ini bisa jadi apa? Obat. Amsal 15 ayat yang keempat, kita banyak ayat. Amsal 15 ayat yang keempat, lidah yang lembut adalah apa? Pohon kehidupan. Tetapi lidah curang apa? Melukai hati. Lidah orang yang lembut, pohon kehidupan. Lidah orang yang curang, melukai hati. Sore hari ini jemaat surya kebenaran, pakai lidah kita untuk mendatangkan kesembuhan. Pakai lidah kita untuk mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Nanti ketika kita minum perjamuan kudus, kita betul-betul berdoa dengan iman. Tuhan, aku percaya. Nah, kan beda toh? Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku berserah. Tuhan, aku sungguh-sungguh berserah. Pasti setiap penyakit disembuhkan. Pasti setiap penyakit disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Lidah ini bisa mendatangkan kesembuhan. Tapi seringkali banyak orang, lidah ini malah dibuat nakut-nakuti. Betul apa betul? Contoh Bapak Ibu ya. Tadi malam Bapak Gembala, waktu sudah selesai semua acara, karena kita kemarin seharian betulin pompa dan hujan, nah Bapak Gembala namanya kena tetesan hujan, kurang istirahat apa? Agak flu, ya kan? Agak flu, mungkin agak kurang istirahat. Kemudian di meja makan, Bapak Gembala bilang gitu, Kes, tolong bikinkan papa kelapa, dicampur jeruk nipis atau apa begitu. Badan papa kurang enak karena habis ngerjain pompa. Ya ini karena adik saya sendiri, gak apa-apa, jadikan contoh. Anak zaman sekarang ini mungkin karena terlalu gimana, langsung jawabannya begini, wah mama harus tidur pisah kamar. Loh, bapakku salah apa iki? Wah, besok harus panggil tukang swab. Orang yang dengar Bapak Ibu, bukan tambah sehat, tambah apa? Aduh anakku wis tak kuliah no, anakku wis tak gini no. Aku kok malah dikata-katain kayak gitu, malah down Bapak Ibu. Saya waktu dengar dikatakan Andre reaktif, itu saya langsung down. Ketika mendengar perkataan dari mama saya, coba dilihat dulu harinya. Cuma ngomong bijaksana seperti itu. Yang terjadi apa? Oh iya, seger lagi Bapak Ibu. Fokus lagi, konsentrasi lagi. Tapi kalau kita dengar perkataan, ya kan? Pak, saya agak flu Pak. Bu, Ma, saya agak flu. Kalau orang yang lidahnya gak bijaksana, corona iku. Orang bukan tambah sembuh Bapak Ibu. Orang makanya sekarang kalau dulu orang sakit cerita supaya apa? Mendapat perhatian. Aduh Pak, kepalaku pusing Pak. Dikasih obat toh, apalagi sama pacarnya mungkin. Aduh badanku gak enak gitu kan ya. Tapi sekarang semua orang pada sembunyi penyakit. Nah ya toh, takut. Batuk, corona. Flu sedikit, dulu flu pergi gereja, sekarang flu isolasi. Loh, belum tentu sakit Bapak Ibu. Nanti apa yang kau takutkan, itu yang apa? Terjadi. Makanya kita harus apa? Jaga. Minumlah vitamin, itu Ibu Ivon jual vitamin, nanti pulang tanya, Bu vitamin apa aja yang dijual? Beli. Kalau kemahalan datang sama Andre, nanti beli vitamin C, D, E yang murah. Bukan yang murah, yang harganya terjangkau. Tapi punya Ibu Ivon tuh kalau buat jemaat surya kebenaran mah, katakan apa? Kecil. Pulang semua datang. Nanti komisi 2%.
Kalau kita sedikit-sedikit tidur pisah kamar. Mau jadi apa Bapak Ibu? Langsung Bapak Gembala langsung negur. Kamu makin besar ya, makin jadi. Langsung dia bilang gini, kan aku guyon Pak, guyon aku Pak, guyon. Ya tapi seringkali guyon tuh Bapak Ibu hati-hati. Kita guyon pun zaman sekarang juga harus hati-hati. Lebih baik perkataan kita perkataan yang baik. Karena apa? Mendatangkan kesembuhan. Contoh, tadi pagi. Saya waktu pagi semua sudah datang, saya lihat Bapak Budi Setioputro datang. Sudah lama gak lihat beliau pakai jas. Sudah lama gak lihat beliau pakai baju tangan panjang, pakai dasi. Dengan baju birunya, dengan brewoknya yang tebal. Saya lihat. Ini kalau mungkin ada orang senang sama anaknya takut duluan ini. Wah ini bapaknya galak ini. Datang dengan penuh kewibawaan Bapak Ibu. Bukan yang lain gak penuh wibawa, bukan. Cuma karena sudah lama gak melihat seperti itu. Saya simpen aja terus, saya liatin terus. Kolektor jalan ke belakang, seperti orang gak sakit. Kalau pakai baju dasi, tangan panjang, pelayanan, jalannya lancar Bapak Ibu. Tapi kalau sudah gak pelayanan, minta dipegangin terus Bapak Ibu. Memang agak manja sedikit. Waktu pulang, saya ke belakang. Pak Budi ini sudah naik mobil Bapak Ibu, Michael sudah starter mobil. Terus kemudian saya datang, Pak Budi, kenapa Andre? Tadi Pak polisi tanya, itu yang baju biru, yang pegang kantong kolektor siapa itu? Kok ganteng banget? Langsung tangan saya dipegangin, sini kamu. Saya takut dipukulin Bapak Ibu. Langsung dipanggil, mama sini ma, minta uang besar. Saya lihat raut wajahnya langsung berubah. Pulang gereja sukacita, kena perkataan itu lebih sukacita lagi. Coba kalau ngesirin anaknya, itu menang 1 poin Bapak Ibu. Iya kan? Itu sudah menang 1 poin. Iya kan, kalau ada yang ngesir anak, menang 1 poin sudah. Hati Bapak mantu siap sudah ini. Tapi mukanya yang kita bicara, mukanya Bapak Ibu, mukanya itu cerah sekali. Berarti apa? Perkataan yang baik, perkataan yang membangkitkan itu mendatangkan apa? Kesembuhan. Jadi ayo suami-suami, kalau istrimu mungkin kekurusan atau istrimu mungkin terlalu gemuk, janganlah bilang gini, yang kon kok gembrot sih saiki sih. Atau yang kon kok ceking sih saiki. Itu yang dengar itu juga mungkin, ya kalau yang dengar mungkin hatinya berlapis emas mungkin beda Bapak Ibu. Mungkin bisa diputar bahasanya, yang kamu makan yang agak banyak biar lebih seger. Ya toh? Atau mungkin yang ayo kita olahraga bareng supaya kita lebih seger. Begitu Bapak Ibu, amin. Ini saya bukan ngajarin bahasa motivasi, tapi ini yang Alkitab katakan. Lidah yang baik, lidah yang bijaksana mendatangkan apa? Kesembuhan. Jangan istrinya bengek sedikit, terus kemudian yang kok bengek-bengek terus sih saiki sih. Apa ayo? Jangan. Dikasih kekuatan. Dikasih semangat. Bahasanya gimana? Masa kalah sama orang yang bisa pinter-pinter bahasa kemudian jadi pemimpin? Kita inilah. Makanya banyak baca Alkitab. Salomo itu banyak baca Alkitab, cuma kebablasan Bapak Ibu. Makanya apa? Ceweknya berapa? 1000. Terlalu banyak apa? Ngerayu. Itu kebablasan. Enggak pakai hikmat Roh Kudus itu. Kita harus pakai hikmat Roh Kudus supaya apa? Setiap perkataan kita mendatangkan apa? Kesembuhan. Jadi yang sakit malam hari ini dengan iman katakan, aku sehat. Makan perjamuan kudus, aku sembuh. Lihat Bapak Daniel, sampai hari ini matanya mau diapain pun, dirayu gimana pun, disediain dana gimana pun, tetap lidahnya, aku percaya Tuhan menyembuhkan. Yang penting kan bukan putus asa, aku percaya. Buktinya sampai sekarang lihat, tetap seger, tetap semangat. Cuma rambutnya enggak mau dicat, biar kelihatan apa? Wibawanya. Amin Bapak Ibu. Pakai lidah kita Bapak Ibu, supaya bisa apa? Mendatangkan kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, lidah yang baik mendatangkan pengetahuan. Kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ini bukan hanya sekedar teori Bapak Ibu, tapi kita harus betul-betul lakukan Bapak Ibu.
Maaf, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Lidah itu juga selain mendatangkan kesembuhan, dia juga akan mendatangkan pengetahuan. Ya, kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini apa? Hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Daripada mulut ini kita pakai untuk gosip. Daripada mulut ini kita pakai untuk apa? Menjelekkan orang. Daripada kita pakai mulut ini untuk bersungut-sungut, tukang protes, tukang hasut. Lebih baik kita berdoa seperti Salomo. Lihat Salomo ini. Tuhan, Engkau yang jadikan aku raja. Engkau yang jadikan aku alatmu. Aku enggak mampu. Aku minta hikmat-Mu. Lebih baik mulai hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pakai mulut kita. Untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang lain. Dari mulut ini banyak pengetahuan yang keluar. Banyak pengajaran yang keluar. Banyak hal-hal yang baik keluar. Saya lihat kenapa saudara Alfred sering sekali jalan dengan Bapak saya, Bapak Gembala. Kenapa mungkin ada beberapa enak kalau ngomong dengan Bapak Gembala. Karena apa? Dari mulut Bapak Gembala memang seringkali keluar teguran-teguran yang keras. Memang kadang keluar teguran-teguran yang mungkin menyayat-nyayat hati. Tapi dari mulut yang sama keluar apa? Pengetahuan. Diajarin, gini loh caranya. Gini loh caranya. Zaman sekarang kita ini butuh tuntunan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dari jemaat Surya Kebenaran. Tidak ada yang nanti keluar di luar. Jemaat ndiku, Surya Kebenaran. Ikut tukang hasut iku. Ikut tukang gosip di mana-mana. Tapi keluar nanti di luar. Siapa itu? Jemaat Surya Kebenaran. Hebat-hebat. Itu orangnya bisa diajak sharing. Orangnya itu kalau ngomong sama dia itu betul-betul memotivasi kita. Ketika ngomong sama mereka tuh enak gitu. Ada masalah selesai. Ada masalah selesai. Pakai mulut kita. Ayo orang-orang tua. Daripada anak-anak kita belajar di luar dengan orang yang salah. Daripada anak-anak kita belajar dengan mungkin pasangan yang salah. Kita minta hikmat Tuhan. Saya selalu, meskipun saya sudah dewasa gini, selalu dikasih nasihat. Selalu diajarin, meskipun sudah tahu diajarin. Selalu. Jadi kita itu makin hari makin apa? Makin mengerti. Amin Bapak Ibu. Daripada kita belajar di luar yang salah-salah. Daripada kita belajar di luar yang gak betul-betul. Kita pakai mulut kita untuk memotivasi orang. Contoh, hari ini 2 hari. 2 hari kita ini bongkar 2 keyboard Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keyboard itu yang bagian atas terlalu semangat, Kesia main dan saudara Alfred. Masa keyboard 15 juta, touchnya bisa putus Bapak Ibu. Karena terlalu semangat gitu kan ya. Putus seminggu. Yang bawah kotor. Makanya seringkali bunyi kresek-kresek, kresek-kresek. Kalau khotbah gini harus banyak kesaksian Bapak Ibu ya. Nah kemudian saya nggak mungkin kerja sendiri. Iya kan? Maka saya panggil 2 anak di depan itu. Bantu. Supaya kalian gak hanya di luar aja jaga pintu. Ayo bantu saya. Ketika mereka bantu saya, mereka buka obeng-obengnya. Ketika mereka bekerja, saya bilang gini, kamu kan selamanya gak akan seperti ini. Kamu sudah punya istri. Ternyata yang satu tuh udah punya pacar Bapak Ibu. Saya bilang, wah aku kalah ya. Kamu umur 19 sudah punya pacar, aku 32 pacar aja belum gitu kan ya. Nah, cari. Nah, ini memotivasi Bapak Ibu. Habis ini cari Bapak Ibu. Nah, saya bilang gini. Kamu gak akan selamanya begini terus. Mungkin seringkali
Ketika kamu di sini, kamu ditegur. Mungkin ketika kamu di sini, kamu dinasihati. Mungkin caranya keras, tapi kamu harus ambil yang baik. Kamu harus pakai itu untuk memotivasi dirimu. Kamu harus bisa untuk merubah hidupmu. Oh Bapak Ibu, mereka semangat kerja. Kemarin keyboard yang atas, saya buka obeng itu bisa cepat, tapi kalah sama mereka. Mereka buka semua, mereka bilang, sini kok saya bersihin. Oh mereka bersihin. Ini putus, sini kok, gini caranya, dilem. Oh, saya malah cuma ngeliatin Bapak Ibu. Iya kan? Karena apa? Hati mereka itu udah seneng. Mendatangkan apa? Sukacita di hati mereka. Mereka kerjakan, selesai keyboard atas. Jadi nggak perlu panggil tukang servis lagi. Panggil tukang servis lagi nanti bayar listrik kepotong lagi. Gitu kan ya. Kemudian karena hati mereka seneng, hati mereka penuh sukacita, seharian mereka kan kerja, tandon. Tandon itu mereka harus masuk ke dalam, nguras. Bayangkan, masuk 1 kali, masuk 2 kali. Tandon kemarin sampai malam gak jadi Bapak Ibu. Gak jadi. Kemudian malam terakhir saya sudah putus asa. Saya bilang gimana ini? Tiba-tiba mereka bisa bilang gini, kok dicoba. Rasanya kok tadi pagi itu waktu masang di bawah itu kebalik. Oh iya gitu ta. Orang kalau hatinya senang Bapak Ibu, orang kalau hatinya itu kita memberikan motivasi, muncul ide-ide. Coba kok dibalik. Siapa yang mau masuk jam 9 malam di dalam kayak gitu Bapak Ibu? Ya kan? Mereka pun juga pekerja pasti bilang, capek seharian masuk ke dalam tandon. Akhirnya mereka bilang, ya sudah saya masuk. Mereka dari celana panjang ganti celana pendek. Ganti celana pendek, masuk di dalam, basah-basah. Sambil ngangkat gini Bapak Ibu. Masuk di dalam, dibetulkan, langsung jadi. Karena apa? Ada perkataan yang menyemangatkan hati mereka. Kalau kita memberi semangat orang, kalau kita memberikan mereka kebijaksanaan, mereka pun juga bisa berpikir. Mereka pun juga bisa keluar ide yang bagus. Anak-anak kita, kalau kita ajarkan mereka yang baik, akan muncul ide-ide yang baru. Saya senang di sini Lindung. Kalau zaman dulu mungkin dia nggak akan seperti ini. Orang tuanya bergelimangan harta. Kalau nggak gelimangan harta mana mungkin ditegur bolak-balik bebal, betul apa betul? Iya kan? Tapi karena sudah dipepet betul-betul, dia berharap sama Tuhan, di gereja juga sering kali ditegur habis-habisan. Berapa kali dia ditegur Bapak Gembala? Iya kan, waktu latihan. Tapi untung ibunya, makanya ibunya itu kalau ngomong sama dia kan, apa bahasanya? Apa dia panggil anaknya apa ini? Hah? Bukan, kalau panggilnya apa Bu? Hah? Enggak, ada satu panggilan sayang gitu kalau enggak salah. Ya kan? Dia kalau manggil ibunya, ibuku, ibuku. Sayang banget sama ibunya, enggak tahu kalau sama bapaknya. Sayang banget sama ibunya. Lihat dari hal seperti ini. Dia tidak punya hati yang kecil, hatinya terus diberikan kesempatan. Sekarang jualan susu Bapak Ibu. Loh, jangan malu. Pemilik Trans TV pun juga jualan singkong dulunya. Pendeta Yakob Nahawai pun juga jualan pisang goreng. Tapi Lindung, iya kan, jualan susu. Nah, nanti ada lanjutannya dulu. Lindung jualan susu. Karena apa? Orang tua terus memotivasi. Bukan bilang gini, Lek, nasibmu sakno, kuliahnya harus gini. Lek, sakno tinggalnya harus numpang. Enggak, tapi terus diberikan semangat. Ketika itu memberikan semangat, lidah yang bijaksana memberikan kekuatan, muncullah hikmat. Kalau enggak mana Salomo bisa bangun itu kerajaan? Duitnya dari mana? Kayunya dari mana? Kalau bukan apa? Muncul hikmat. Hikmat muncul dari mana? Hati yang melekat sama Tuhan. Jualan susu dia sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau butuh susu, ngomong sama Lindung. Dong susu, tapi susunya susu anak muda Bapak Ibu. Bukan susu orang tua, maksudnya gini. Kalau susu orang tua itu kan ya kayak gelas itu. Dia enggak dibungkus keemasan anak muda. Ya, didukung terus. Harus didukung. Kalau enggak nanti gimana? Itu karena apa? Karena terus ada dukungan daripada orang tuanya. Amin Bapak Ibu. Ayo, pakai hidup kita terus. Sehingga apa? Menimbulkan pengetahuan. Ya, pakai lidah kita. Yang terakhir, lidah yang baik mendatangkan kekayaan. Waduh kok bisa? Ya kan?
1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keenam. 1 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keenam. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ayat yang kedua, lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan. Sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi malapetaka yang menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Yang penting ayat yang keenam, oleh sebab itu perintahkanlah orang-orang menebang bagiku pohon-pohon dari aras gunung Libanon. Biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar seberapa yang kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Lompat ayat yang ke-12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Waktu itu Salomo mau bangun bait suci. Belum ada duit, ada duitnya, bahan-bahannya enggak ada. Tetapi lihat, lidah yang baik. Lidah yang baik itu gimana? Lidah yang penuh dengan kerendahan hati. Lidah yang tidak congkak. Lidah yang tidak sombong. Berapa banyak anak-anak muda ketika baru diberkati sedikit, lidahnya sudah beda, gayanya sudah beda. Kalau sama orang tua, sini saya yang bayar, sini saya yang begini. Dalam apa betul? Tetapi Salomo ketika dia menjadi raja, dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia bertemu dengan siapapun. Lihat Tuhan ketika kasih hikmat Roh Kudus, dia bicara dengan rendah hati. Hiram, aku butuh kayu Hiram. Tapi di tempatku itu enggak ada yang bisa potong seperti orang Sidon. Jadi saya mohon, supaya engkau kasih kayu, berapapun aku bayar. Tapi lihat bahasanya, ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan apa? Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Itu bicara tentang kerendahan hati Bapak Ibu. Nah ini Bapak Gembala punya doa sudah terjawab. Deras ini hujannya. Jadi Hiram itu, Salomo itu berkata apa? Tidak ada yang pandai. Padahal tukang potong kayu banyak. Tetapi dia bisa merendahkan. Lihat, ketika lidah itu bijaksana. Ketika lidah itu rendah hati. Ketika lidah itu memohon dengan benar. Apa yang terjadi? Apa yang diminta Salomo? Terjadi. Sore hari ini, seringkali Tuhan mau memberkati kita. Seringkali Tuhan mau titipkan berkat sama kita, tetapi mulut kita apa? Mati. Lindung. Dia jualan susu. Tetapi mau menawarkan di mana? Kesia ngajarin. Ndung, kamu ngomong di grup lain. Saya jual susu, tolong yang mau pesan ngomong. Lindung dengan kerendahan hati. Dia tulis, Rek, aku jualan susu, ya kan? Tolong yang mau pesan silahkan. Langsung semua tanya, rasa apa Ndung? Pesan. Yang terakhir itu paling enak Joshi. Biasa dia kalau burger, kontan. Nggak bisa bon 1 minggu itu. Kacang, aduh apalagi. Dia hitungannya itu titik koma. Dia bisa bilang begini, aku pesan ya. Yang bayar kok Andre, lu ini lidah penuh bijaksana, yang itu nggak tahu lidah penuh apa gitu kan Bapak Ibu. Yang bayar kok Andre. Saya pikir ya sudahlah, oke. Ternyata lihat Bapak Ibu, kemarin dibawa minumannya, dibawa, anak-anak mau bayar. Tangan Tuhan menjamah seseorang. Sudah, saya bayar semua.
Ketika mau dibayar sama Lindung, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berarti anak kaum muda Surya Kebenaran apa? Diberkati Tuhan. 10 kali 15 berapa Bapak Ibu? 150.000. Nasi kotak berapa? 10. Karena apa? Ada kerendahan hati. Lindung bilang, coba dia jujur. Kan orang yang mau melihat masa depan, apa? Jauhkanlah dari bibir yang menipu. Coba dia bilang, oh iya belum dibayar, padahal sudah terima duit. Itu bibir yang menipu, sekali itu stop, gak bisa 2 kali kerja. Tapi dia bilang, sudah dibayar. Oh siapa yang bayar? Orangnya gak mau ngomong, tapi laki-laki. Lah kok ngomong? Harusnya kalau sudah gak mau dibayar ya sudah gitu loh. Tapi masih polos. Kalau sudah dititip pesan, jangan kasih tahu ya sudah. Tapi Kesia ini namanya hati-hati. Ngomong sama dia ini bisa terungkit semua. Gitu kan ya. Saya juga banyak kekorek kadang-kadang gitu kan ya. Siapa Ndung? Enggak, orang yang gak mau tahu. Sungguhan ta. Laki pokoknya. Oh ya sudah tahu gitu kan ya. Tapi yang kita mau belajar, orang yang rendah hati. Seringkali Tuhan mau titip berkat. Seringkali Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tapi mulut ini mati. Sore hari ini, pakailah lidah kita. Kembali, minta hikmat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saya seringkali begini Bapak Ibu. Ketika harus berhadapan waktu kuliah, bayar uang kuliah itu lambat. Bayar uang kuliah belum bisa. Datanglah dengan rendah hati. Bu, saya belum bisa bayar. Enggak hanya gitu, ngomong gimana caranya? Saya mau cicil 6 kali kayak 9 kali atau sampai lulus kuliah. Enggak apa-apa kan ngomong aja kan enggak salah Bapak Ibu. Ngomong, ketika kita ngomong gitu, itu mendatangkan apa? Berkat. Orang tua kita enggak harus cari susah payah untuk menyelesaikan hari itu juga. Akhirnya apa? Bisa. Oh ya sudah, dimundur ya 6 kali. Kapan yang pertama? Jangan langsung iya, kalau bisa bulan depan baru yang pertama gitu kan. Supaya tambah mundur gitu kan. Pakai lidah ini penuh hikmat. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat masa depan, kalau kita mau melihat hari depan yang penuh harapan, Roh Kudus pertama kali diturunkan, itu seperti lidah-lidah api. Setelah hinggap di dalam kehidupan murid-murid, mereka pakai bahasa roh. Mereka sejak itu mulutnya jadi berkat buat banyak orang. Kita pun sore hari ini, lidah kita harus jadi berkat. Lidah kita harus pakai perkataan-perkataan yang baik. Sehingga apa? Mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pengetahuan, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nanti ketika kita datang, dengan rendah hati katakan, Tuhan, pekerjaanku mati. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku mengalami masalah. Tuhan, jawab. Saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh dari dalam hati memuliakan nama Tuhan. Kalau dengan manusia saja, manusia seperti tadi saya cerita, Pak Budi, ada yang bilang, Pak Budi tambah ganteng. Langsung kok Bapak Ibu, sini Mama, sini, uang besar. Apalagi ngomong sama Tuhan, bukan hanya uang besar Bapak Ibu, apa? Kemuliaan besar. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.